kalau project baru satu kemarin itu yang pesen itu desain sendiri itu dari Aceh itu gitu. Kan awalnya saya jualan itu ngambilnya dari Tokopedia. Nah dari Tokopedia itu kan cuma menyediakan desain yang sudah pas itu, sudah sesuai gambar itu. Mungkin kalau project baru itu baru 10 itu sama yang terakhir itu kemarin itu baru 5 tapi belum deal. Nambah satu lagi, tambah 20 lagi tapi belum deal gitu masih. Itu untuk sementara baru itu dulu kalau project. Soalnya juga baru-baru aja itu kan, baru mulai Februari akhir kemarin saya. Soalnya juga masih baru gitu ya hitungannya. Saya masih usaha baru di itu masih baru. Jadi suka project-project misal jualan? Cuma jualan aja sebenarnya, saya fokus di marketingnya aja gitu. Sekali lagi, ketika kita marketing itu penjualan itu jangan pesimis dulu ya. Kalau saya sendiri kan kebanyakan mikirnya itu pengen yang gratis tapi hasilnya maksimal. Oke, kalaupun bisa nggak masalah. Tapi sedangkan kalaupun ada yang bisa membayar tapi bisa lebih maksimal lagi, apa masalahnya gitu loh. Jadi di sini saya untuk penjualannya, marketingnya saya itu melalui Facebook Ads. Itu di Facebook Ads itu bisa kita targetingnya itu misal kita jual kaos apa Dota gitu ya. Itu tuh bisa kita targeting orang yang suka Dota. Itu pasti udah targetnya itu udah pas gitu. Suka Dota aja. Jadi itu iklan itu bakal tampil ke orang yang Facebooknya itu menyukai Dota, misal fanspage atau interestnya gitu loh, fanspage ataupun grup-grup yang ada berhubungan dengan Dota. Dan juga kita bisa men-set umurnya gitu kan. Kebanyakan kalau marketing tuh di Facebook itu kadang cuma banyak bocah-bocah gitu. Jadi ketika saya ngiklan, kita biasanya targetannya umur di atas 20 tahun gitu. Kebanyakan itu kan udah dewasa hitungannya gitu. Sama itu kan juga bisa ditargeting bahasa yang dipakai sama kota, termasuk kota gitu. Sedangkan kalau kita untuk mencakup misal kita pengen targeting kota Solo aja gitu, bisa kita set untuk kota Solo aja. Jadi iklan itu hanya tampil yang Facebooknya itu domisilinya di Solo gitu. Seperti itu. Jadi untuk tadi masalah harga gitu ya. Nah, mikirnya tadi kan aku ngambil Tokopedia itu sudah termasuk tenar gitu ya. Dengan harga segitu, tapi sedangkan saya jual di Facebook itu 2 kali lipatnya itu bisa laku. Itu tadi kan tergantung itu tadi target pasar kita. Sedangkan setiap konsumen itu tidak mungkin ada yang hobi buka Tokopedia, buka lapak semacam itu kan. Dia itu cuma hobinya cuma Facebookan aja gitu. Jadi otomatis ketika kita mentargetkan di Facebook itu, ya otomatis mereka taunya cuma dari kita. Sedangkan di Tokopedia lebih murah itu mereka nggak tahu gitu. Seperti itu. Jadi untuk teknisnya itu sebenarnya kalau ketika penjelasan itu lebih baik langsung saya praktekkan gitu aja sih. Pertama itu kan kita harus riset produk ya. Paling gampang itu cari produk itu yang lagi tren di hotlist gitu. Misal kalaupun kita mau memunculkan produk lain lagi yang kita passionnya misal di elektronik gitu dan di Tokopedia belum rame, itu juga nggak masalah gitu. Tapi itu masih perlu riset gitu kan, masih perlu riset lah, pasti ada ruginya gitu. Dalam artian rugi itu buat mencari ilmu, itu sebenarnya bukan rugi gitu. Cuma kita nanti dapat ilmu baru. Kalau masalah produk yang tren itu tadi, kita tetap cari pertama misal di Tokopedia itu kan supplier gitu. Otomatis kita nyari supplier dari Tokopedia. Cari yang supplier itu aktif dan reputasinya udah tinggi. Dalam ini kan di sana kan ada penilaian di Tokopedia itu. Nah itu dan juga sekalian kita minta kontaknya. Nanti kalau kita tanya stok itu bisa langsung lewat kontaknya aja biar fast respon. Jadi di Facebook itu sebenarnya udah lengkap banget itu terkait target marketingnya itu bisa lebih pas gitu. Soalnya target market itu 10 kali lebih penting daripada copywritingnya. Copywriting itu ya itu tadi buat meyakinkan pembeli agar membeli di produk kita gitu. Kecuali kalau kita udah punya fanspage yang like-nya itu udah banyak, itu kadang nggak usah pakai Facebook Ads lagi, itu mungkin udah pas gitu sama itu targetnya kita gitu. Dan ketika marketing itu kita copywritingnya itu kita pakai pembandingan harga nggak masalah gitu. Kita suruh cek di harga di sini, terus nanti kita suruh bandingin pembeli itu di
melalui kita. Tapi kadang juga itu jangan pasang harga terlalu bawah, kadang malah justru dikira kita penipu, padahal walaupun kita untungnya lebih banyak, udah banyak gitu. Tapi jangan ragu-ragu untuk pasang harga lebih tinggi, soalnya kadang ketika pembeli itu kadang ragu-ragu gitu loh, kok ini murah sekali gitu. Nggak mungkin gitu, malah dikira penipu, apalagi like-nya baru sedikit gitu. Kemarin itu baru nyoba itu cuma baru dapat like 10 orang, padahal udah lebih dari 100.000 aku iklan kemarin itu yang nyoba-nyoba elektronik itu. Mungkin kayak gitu.